Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Faradita, Prodi Informatika, kelas Malang. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Ada beberapa struktur sistem operasi yang pernah dicoba, diantaranya sebagai berikut. Struktur sederhana. Sistem monolitik ini berisikan kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lainnya untuk menjalankan sistem, sehingga antar prosedur dapat saling bekerja sama dalam menjalankan sebuah sistem. Beberapa contoh sistem operasi yang memiliki sistem monolitik adalah seperti MS-DOS dan Unix. MS-DOS lebih berfokus pada menyediakan fungsional yang lebih sedikit dan tidak bisa dibagi dalam beberapa modul. Sedangkan Unix lebih berfokus pada setiap prosedur dapat memanggil prosedur lainnya, sehingga tiap prosedur bisa saling berkomunikasi, dan kernel akan berisi sebuah layanan yang telah disediakan oleh sistem yang akan digunakan oleh pengguna. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem monolitik adalah akses layanannya lebih cepat karena dilakukan pada satu tempat. Kedua, sistem berlayar. Sistem operasi memiliki sistem layar. Maksudnya adalah sistem operasi terdiri dari beragam layar, mulai dari bawah hingga atas, sehingga masing-masing layar memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Lapisan layar paling bawah biasa digunakan sebagai perangkat keras, sedangkan lapisan layar paling atas digunakan sebagai user interface. Adanya struktur berlayar ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dari implementasi sistem operasi. Setiap lapisan layar dari struktur tersebut merupakan hasil implementasi dari objek abstrak, di mana hasil implementasi tersebut merupakan enkapsulasi data dan operasi yang bisa dimanipulasi. Agar lebih jelas, berikut jenis layar yang digunakan dalam sistem operasi. 1. Layar perangkat keras. Bagian yang berhubungan dengan perangkat keras biasanya terdiri dari sirkuit elektronik. Sirkuit elektronik yang digunakan untuk membersihkan register dan membaca lokasi memori, set instruksi pada prosesor, dan interupsi yang berisikan perintah yang baru dijalankan. Kedua, layar sistem operasi. Bagian sistem operasi yang berhubungan langsung dengan programmer yang spesifik pada bagian sistem operasinya, sehingga akan lebih teknis pembahasannya. Layar ini biasanya terdiri dari ide dalam eksekusi program, penyimpanan sekunder dari komputer, dan alamat login dari setiap proses yang akan dijalankan. Sebagai hal tersebut membutuhkan kode program agar dapat dijalankan dengan benar dan sesuai dengan yang diharapkan.
Ketiga, layer kelengkapan. Pada bagian ini termasuk kelengkapan dari bagian sebelumnya, sehingga masih terkait dan berhubungan dengan programmer. Layar kelengkapan bertugas untuk mengatasi komunikasi informasi yang tersedia dan termasuk pesan-pesan antar proses. Selain itu juga dapat menyimpan jangka panjang akses dari perangkat eksternal menggunakan antarmuka yang standar dan bertanggung jawab untuk memastikan hubungan eksternal dan internal identifier yang dimulai dari sumber daya dan objek sistem. Keempat, layar program aplikasi. Pada bagian ini berhubungan dengan pengguna aplikasi komputer, sehingga berkaitan erat dengan user interface yang mudah digunakan oleh user agar dapat mengakses ke aplikasi, sehingga sistem dapat memproses informasi yang dibutuhkan oleh user. Kernel mikro. Fungsi dari kernel mikro ini adalah untuk mempermudah komunikasi yang terjadi antara program klien dengan beragam layanan yang terdapat pada ruang user. Sehingga dengan adanya kernel mikro ini dapat mempermudah dan memperluas sistem operasi dan mudah ketika akan diubah ke arsitektur yang lebih baru. Selain itu, dengan menggunakan kernel mikro, kode program akan aman karena lebih kecil. Modules atau modular. Struktur modular ini dimulai dari kernel yang biasanya memiliki kumpulan komponen inti yang terhubung dengan penambahan layanan secara dinamis dan dalam waktu bot berjalan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, struktur modular ini dilakukan dengan cara menggunakan pemanggilan modul secara dinamis. Contoh dari sistem operasi yang menggunakan struktur modular ini adalah Solaris, Linux, dan Mac OS. Virtual machine. Virtual machine merupakan jenis struktur yang memiliki sistem tim sharing. Sistem tim sharing ini memiliki fungsi untuk dapat menyediakan kemampuan multiprogramming dan memperluas sistem mesin dengan user interface yang lebih mudah digunakan, sehingga pengguna tidak akan merasa kebingungan dalam menggunakan jenis sistem ini. Struktur virtual machine terdiri dari dua jenis, yaitu control program dan konvensional monitor system. Kontrol program digunakan sebagai pengatur fungsi prosesor, memori, dan perangkat input atau output, sehingga kontrol program akan berhubungan langsung dengan perangkat keras yang akan digunakan, sehingga konvensional monitor system digunakan untuk mengatur fungsi dari proses pengelolaan informasi dan pengelolaan perangkat dari sistem operasi. Client atau server model. Pada dasarnya, sistem operasi terdiri dari beragam proses yang dikategorikan sebagai client atau server. Client merupakan jenis proses permintaan layanan, sedangkan server adalah jenis proses yang memberikan layanan, sehingga proses akan dimulai dari klien yang meminta layanan tersebut, dan server akan memberikan dan mengirim
informasi terkait layanan yang diinginkan oleh klien. Sistem berorientasi objek. Sistem operasi berorientasi objek maksudnya adalah pendekatan sistem operasi yang strukturnya menggunakan objek, sehingga pendekatan ini juga mengadopsi dari teknologi yang berorientasi objek. Struktur sistem operasi berorientasi objek merupakan sistem operasi yang sangat terstruktur, sehingga dapat dengan mudah memisahkan layanan dan implementasinya, sehingga informasi yang dihasilkan tidak tercampur dan membuat user lebih mudah mengerti. Contoh dari sistem operasi berorientasi objek adalah MS Windows, namun belum seluruhnya menggunakan sistem berorientasi objek. Adanya penjelasan detail mengenai struktur sistem operasi menjadi suatu pemahaman yang mudah dimengerti dan mudah dipahami bagi pembaca, khususnya orang-orang yang familiar dengan teknologi informasi atau bahkan sistem operasi. Kemudian dalam belajar sistem operasi ini akan menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang menyenangkan karena pembahasan dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak memberatkan, sehingga akan lebih mudah dipahami berbagai kalangan. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk Anda. Adapun struktur sistem operasi modern. Sedikit saya jelaskan tentang struktur sistem operasi modern. Sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. A. Manajemen proses. B. Manajemen memori utama. C. Manajemen sekunder. D. Manajemen sistem. E. Manajemen spegar. F. Sistem proteksi. G. Jaringan. H. Command interpreter system. I. Layanan sistem operasi. J. Sistem cloud. K. Mesin virtual. L. Perancangan sistem dan implementasi. M. Sistem generasi. Saya jelaskan. Manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat. Manajemen sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Manajemen sistem sering disebut divisi manager menyediakan device deliver yang umumnya sehingga operasi dapat beragam membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan manipulasi berkas dan direktori.
4. Memetakan berkas ke sekunder state. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. F. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang digunakan oleh program, prosedur, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus 1. Bisa membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. 2. Bisa menentukan pengontrolan yang akan digunakan terhadap sumber daya. 3. Bisa memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi. G. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau core. Tiap prosesor mempunyai memori tersendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Akses tersebut dapat menyebabkan 1. Meningkatkan proses komputasi, 2. Meningkatkan ketersediaan data, 3. Meningkatkan kehandalan. Layanan sistem operasi. Sistem operasi memberikan layanan sebagai berikut. Eksekusi program, yaitu kemampuan sistem yang load program ke memori dan menjalankan program. Sistem manipulasi berkas atau kemampuan program untuk operasi pada berkas, membaca, menulis, dan membuat dan menghapus berkas. Komunikasi, yaitu pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Deteksi error, yaitu menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras maupun operasi. Demikian presentasi dari saya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.